Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya pada channel SHMH yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut KUHP baru yang mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini pada video yang ke-262. Video yang ke-262 masih membahas perkosaan, masih membahas pasal 473 dan kali ini adalah ayat 5. Bunyi dari pasal 473 ayat 5 KUHP baru adalah sebagai berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku juga bagi setiap orang yang memaksa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 huruf C, ayat 2 huruf D, dan ayat 3 dengan orang lain. Nah, bahwa perkosaan, saya ulangi lagi, adalah memaksa orang untuk dilakukan persetubuhan atau memaksa orang untuk dimasukkan untuk menerima kelamin orang lain terhadap mulutnya atau untuk memasukkan kelamin pelaku kepada anusnya atau juga sebaliknya kelamin pelaku kelamin korban dimasukkan ke mulut pelaku atau kelamin korban dimasukkan ke anus pelaku. Juga terhadap perbuatan bukan alat kelamin yang dimasukkan ke dalam kelamin orang lain. Juga termasuk terhadap anak-anak. Itu yang sudah dibahas di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kemudian untuk ayat 5 dalam hal ini adalah membahas ada anak yang dipaksa untuk melakukan pemerkosaan. Jadi pelakunya ini bukan dirinya sendiri yang dibahas ini, bukan yang berbuat, tapi si pelaku memaksa orang lain, memaksa anak untuk melakukan perkosaan terhadap orang lain. Jadi di sini ada 3 orang. A ini pelaku, B ini anak, C ini juga orang lain, entah anak atau bukan. Yang jelas di anak ini suruh melakukan perkosaan terhadap orang lain, terhadap C. Nah, pelakunya ini si A. Si anak si B ini tidak memiliki niat dan tidak mau untuk melakukan perkosaan, tapi dipaksa oleh si A ini. Jadi dipaksa untuk melakukan adegan. Rasa saya adalah baik ini si B, si C-nya mau atau tidak mau, dua-duanya si B dan si C tidak mau, tapi ini dipaksa. Dipaksa untuk melakukan hubungan badan, masuk. Dipaksa untuk alat kelaminnya dimasukkan ke mulut orang lain atau anus orang lain, masuk. Dipaksa untuk anggota badan selain kelamin dimasukkan ke dalam kelaminnya, masuk. Sehingga pelakunya adalah si A yang memaksa anak untuk melakukan itu. B dan si C memang melakukan, tapi ini tidak masuk dalam kategori ini. Karena apa? Dia dipaksa posisinya. Karena dipaksa sehingga tidak masuk dalam pemidanaan. Yang memaksa ini adalah si A. Jadi kalau bisa saya ilustrasikan supaya mudah itu ya, bisa jadi orang-orang kelainan sehingga dia memiliki kesenangan tersendiri sehingga menonton anak-anak melakukan hubungan badan, padahal anak-anak ini tidak mau kan, dipaksa untuk melakukan itu, kemudian dia lihatlah contohnya seperti itu. Ada juga film-film yang seperti itu kan. Nah, kalau dalam hal kategori yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana saya terangkan di atas tadi adalah kategorinya masih anak, maka dia juga dipidana sebagai pelaku perkosaan. Si A ini tadi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku juga bagi setiap orang yang memaksa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2 huruf C, ayat 2 huruf D, ayat 3 dengan orang lain. Karena ada kata-kata ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka ancaman hukuman si A ini tadi adalah minimal 3 tahun
maksimal 15 tahun penjara dan denda, ini ya bukan atau ya, tapi dan denda minimal 200 juta dan maksimal 2 miliar. Kemudian ini saya pikir cukup ini untuk pembahasan ini, karena kalau saya gabungkan dengan ayat 6 ini tidak sambung. Jadi untuk yang ayat 6 nanti akan saya buatkan video tersendiri biar nanti itemnya bisa berubah. Ayat 5 untuk lebih mudahnya memahami akan saya ulangi lagi membacanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku juga bagi setiap orang yang memaksa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 itu adalah memaksa dengan kekerasan atau kekerasan untuk melakukan hubungan badan. Ayat 2 huruf C itu adalah persetubuhan dengan orang padahal diketahui orang lain tersebut dalam keadaan pingsan. Kemudian ayat 2 huruf D adalah persetubuhan atau memaksa atau perkosaan terhadap orang-orang yang disabilitas. Kemudian yang ayat 3-nya adalah itu tadi, memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut sendiri, atau memasukkan anggota badan yang bukan alat kelamin ke dalam kelamin atau anus orang lain. Saya pikir sudah lebih mudah ini memahami pasal 473 ayat 5 KUHP baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ke-262 ini. Terima kasih sudah menonton video-video channel SHMH dari awal sampai akhir, dan untuk menonton jangan di skip biar tidak gagal paham. Terima kasih yang sudah subscribe, bagi yang belum dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe. Terima kasih supportnya, berikan kritik dan saran yang membangun. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.